بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, yang pertama ya, kita akan bahas syarat bisa diterimanya rawi hadis. Ya, jadi suatu periwayatan dari sisi orang yang menyampaikan hadis itu bisa diterima, syaratnya ada dua. Syurut qabul ar-rawi. Syurut qabul ar-rawi. Ya. Nah, terkait dengan syarat hadis itu bisa diterima atau tidak, yaitu syarat rawinya, Syekh At-Tohan mengatakan ajma al-jamahir. Mayoritas para ulama min a'immatil hadis dari para imam-imam ulama hadis dan wafiq ya ala annahu yushtaratu fir rawi syartani asasian. Mereka bersepakat bahwa ada dua syarat yang harus ada pada rawi agar kabar yang disampaikan itu bisa diterima. Taib. Syarat yang pertama apa ya ikhwah? Iqra jamaatan. Hmm? Syarat yang pertama apa? Al-adalah. Al-adalah. Taib. Syarat yang kedua? Dobit. Dobit. Al-dhabat. Betul betul. Dhabat. Nah, ini seperti yang sudah kalian pelajari dalam syarat hadis apa? Syarat hadis sahih ya mattasola sanaduhu binakli adlin dobit ya riwayat hadis yang disampaikan apa dia tidak terputus dan disampaikan oleh siapa rawi yang adlin dobit. Nah, adalah dan dobat itu sifatnya ya tolib ya ikhwah, adalah dan dobat itu sifatnya, orangnya disebut apa, orangnya di kalau orang yang punya sifat adalah dalam bahasa Arab disebut apa? Hmm? Adil. Adil. Adil itu bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Oh, Sih kok adil. dari kata adil, tapi apa cara bacanya gimana? Misalnya anta, anta apa? Anta adil, Muntadil. mu'tadil, enggak bukan. Tadi saya sudah sebut, mattasola sanaduhu binakli, apa tadi saya sebut? Binakli adlin dobit. Binakli adlin dobit. Jadi orang yang dia punya adalah itu disebut adil. Jadi kalau saya misalnya mengatakan anta adlun, anti adlun, ya, anta adlun, anti adlun. Jadi adlun itu untuk mudzakkar dan juga untuk muannas. Nah, tapi kalau dobat, dobat apa? Tadi dobat. Failnya apa? Dobit. Dobit. Ya, failnya dobit. Anta dobit, ya, anti dobitoh atau dobit. Dobit. Hah? Pakai tamar butuh atau apa muannasnya? Anti dobit, dobit juga ya sama seperti hamil. Anta hamil, anti hamil. Anta hamil nggak mungkin, tapi anti hamil ya, bukan anti hamil lah ya. Nah, jadi itu namanya lafadz mustarok ya. Jadi al-adalah itu sifatnya orangnya disebut adil. Ya, ad-dobat itu sifatnya orangnya disebut dobit. Nah, apa yang dimaksud dengan adalah dan dobat ya? Apa yang dimaksud dengan sifat adalah dan dobat ini? Nah, kalau syetohan ya, wa ya'nuna biha, yang dimaksud dengan adalah itu adalah an yakuna rawi. Ini syarat-syaratnya ya ikhwah ya. Syarat-syarat seorang rawi disebut adil. Artinya dia disebut bisa dipercaya tentang dirinya ya. Pada dirinya ada sifat kejujuran. Itu maksudnya apa? Kalau dia beragama muslim, muslim dulu ya. Yang kedua berumur balik. Yang ketiga, akil, berakal, bukan orang gila ya. Syarat yang ketiga. Yang keempat, saliman min asbabil fiski. Dia tidak pernah dikenal berbuat kefasikan. Misalnya apa kefasikan itu? Ninggalin sholat, ya. Atau misalnya dia pernah dikenal berzina, minum khamr, atau dia durhaka ke orang tuanya, ya, tidak menafkahi istri, ya itu hilang tuh adalahnya ya. Suami yang tidak nafkahi keluarganya hilang adalahnya itu, karena itu termasuk asbabul fiski, sebab kefasikan. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, saliman min khawarimil muru'ah. Juga dia selamat dari hal-hal yang membuat apa namanya muru'ah ya. Kehormatannya itu kemudian hilang gitu ya. Kehormatan. Contohnya apa ya? Kalau dalam konteks masyarakat kita ya, ikhwah. Kalau misalnya ada orang yang apa walaupun mungkin bisa jadi bukan dosa ya, bukan dosa tapi dalam pandangan masyarakat sudah jadi celak dari sisi kehormatan apa? Karena setiap tradisi bisa beda-beda ya. Satu tradisi bisa beda. Kalau zaman dahulu ya, seorang ulama itu dianggap sudah celak kehormatannya. Misalnya dia melepas imamah di tengah di tengah apa kebanyakan orang dia melepas apa? Pecinya misalnya. Atau misalnya makan di pinggir jalan.
Atau makan sambil berdiri misalnya ya, walaupun makan sambil berdiri tidak dilarang secara mutlak. Nah, itu termasuk menghilangkan muruah, menghilangkan apa? Menghilangkan harga diri ya. Kalau di kita apa kira-kira ya, ikhwan? Seorang ustadz misalnya ya, seorang kiai, seorang ulama, kira-kira hilang harga dirinya itu kalau melakukan apa? Kira-kira. Kalau di dalam tradisi kita. Apa kira contohnya? Hmm? Seperti contoh yang viral itu, Ustaz. Apa yang viral, viral itu apa? Di viral kan banyak yang viral. Gus Miftah. Mengolok-olok, Malak. Ah, Hah? mengolok-olok. Oh, mengolok-olok. Oh, ini yang Gus Miftah itu, yang ngolok apa tukang es itu. Nah, bisa. Tapi itu dosa nggak kira-kira? Dosa nggak? Ah, Dosa. dosa. Dosa, Masuk Pak. dalam merendahkan sesama Kalau muslim. artinya gini, kalau itu masuk kategori dosa, itu nanti syarat yang keempat, min asbabil fiski, sebab kefasikan. Tapi kalau itu tidak dosa, nah ini min asab apa salimun min khawarimil muruah. Jadi muruah itu sebenarnya ya lebih lebih bisa dikatakan dia tuh lebih sederhana daripada fasik. Kefasikan itu dosa ya, jelas suatu yang maksiat. Tapi kalau kalau muruah itu bukan dosa. Ya. Kalau muruah itu dia sisi apa namanya etika, sisi moralitas, tapi tidak sampai dosa. Ya kalau misalnya nih mengolok-olok, kalau misalnya mengolok itu dengan niatan bermain-main ya bisa lah itu masuk kategori hilang muruahnya, nggak bisa kita terima riwayatnya. Bayangkan ya, itu saking sampai segitunya syarat rawi bisa diterima hadis itu ya. Kira-kira nih ya, 5 syarat ini kita masuk nggak semuanya? Coba saya tanya nih. Pertama, Muslim. Kalian semua Muslim nggak di sini? Ya, Nah, Ya. balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, balik. Balik. iya, Alhamdulillah. Akil berakal. Ya, betul. Tiga syarat terpenuhi. Nah, tinggal 2 syarat terakhir ini. diragukan Ustaz. Nah, itu yang 2 terakhir diragukan ini. Jangan salah ini ya. Bisa jadi kita fasik dalam kesendirian ya. Mungkin di tengah keramaian kita jaim, jaga image gitu kan. Tapi kalau pas sendirian bisa jadi kita bermaksiat. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, apalagi muruah ya, apalagi apa menjaga harga diri gitu ya. Muru'ah sama dengan marwah gitu ya Ustaz ya. Ya, sama. Mungkin itu kata marwah dan muruah itu sama. Dasarnya dari marwah ya. Dari kata Ya, yang harga diri, harga diri. harga diri dasarnya sama ya, menjaga marwah ya, menjaga harga diri itu dalam bahasa Arab disebut muruah ya. Jadi Muru'ah ya. artinya bayangkan ya kalau 5 syarat ini dijadikan apa standar kode etik wartawan hari ini kira-kira banyak nggak wartawan kita hari ini yang Wah, nggak bisa le- diterima. Sedikit. lepas semuanya Ustaz. Iya. Wartawannya wartawan duit semua Ustaz. Ya itu masalahnya kan ya. Jadi eh, makanya luar biasa nih ya, ilmu ini luar biasa untuk menjaga. Tapi kan ini konteksnya menjaga agama ya, maka lebih lebih apa lebih ketat lah syaratnya Jaga dibanding ya. informasi yang sifatnya duniawi gitu ya. Nah ini jadi ya kalau udah kayak gini kita mau ragu dengan ulama, ilmu para ulama tentunya apa sebenarnya ilmu ini juga ya ikhwas kalian untuk memberikan semacam kepercayaan kepada diri kita ya bahwa pendapat para ulama itu pendapat-pendapat yang memang berkualitas. Jadi jangan kita menganggap ah cuma ulama manusia biasa yang mungkin salah. Itu cara kita merendahkan mereka ya. Padahal mereka itu menjaga ilmu ini luar biasa sekali. Bukan hanya hasil olah pikir mereka yang itu berkualitas, tapi juga bagaimana mereka memastikan sumber dari apa yang mereka jadikan dasar itu juga bisa bisa apa dipercaya. Nah, karena itulah kita semakin apa namanya untuk memperkuat kepercayaan kita kepada para ulama. Lah, kalau ulama sendiri sudah tidak dipercaya, tentu ulama yang ini ya, ulama yang saya maksud di sini khususnya yang sudah meninggal ya. Kalau yang masih hidup kan masih belum bisa kita pastikan dia nanti husnul khotimah atau tidak gitu ya. Tapi ulama yang sudah meninggal seperti 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ataupun pengikut-pengikutnya yang kemudian kita kenal sebagai ulama dunia seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani ya, dan ulama lainnya. Nah, jadi ini juga untuk memperkuat kepercayaan kita kepada ilmu mereka. Nah, ini baru satu Termasuk, syarat ya, ya. termasuk nggak Ustaz yang ulama penjilat penguasa. Termasuk ya yang marwahnya itu hilang. Hilang itu walaupun bisa jadi halal, Bu. Bisa jadi Iya, iya betul. ya, dia dapat kerjaan dari penguasa bisa saja halal gitu kan. Tapi kalau Ya itu. kalau Ada kemudian kan itu. ya itu kalau saya kalau kalau kita terapkan syarat ini pada hari ini kayaknya saya ragu dengan setiap orang gitu ya. Betul Ustaz. Nah, ini kita jadikan syarat ulama terdahulu aja lah nih. Kalau syarat hari ini saya pribadi belum tentu masuk syaratnya ini ya. Nah, tapi ini baru satu syarat loh, bayangkan ya. Ini baru satu syarat. Nah, ini ada syarat kedua nih, lebih berat lagi. Syarat yang kedua ini lebih berat lagi. Ad-dhabat.
Dobet itu dari sisi apa? Kalau adalah kan dari sisi sifat ya. Tapi kalau dobet itu dari sisi kualitas apa? Kira-kira? Hafalan. Nah, hafalan. Ya, jadi kemampuan menghafal ya. Walaupun hari ini ikhwas sekalian, semacam ada usaha mendegradasi ya hafalan Quran itu dianggap nggak penting. Kalian ngikutin nggak berita ada seorang muslimah lepas jilbab lalu mengatakan dulu saya hafal Quran, lalu dia mencela para penghafal Quran. Ya, ada Ustaz. Ada kan? Ya bahkan di Ya, endorse oleh beberapa apa, tokoh politik kita di Indonesia ya kayak siapa ya. tuh? Siapa Ade Armando kan mengendorse-nya kan? Iya, iya. Itu kan sebenarnya apa menganggap hafalan ini nggak penting. Apalagi sekarang mungkin kalian pernah dengar ya dalam dunia pendidikan tuh ada yang namanya taksonomi Bloom ya. Pernah dengar nggak istilah ini? Taksonomi Bloom. Iya. Pernah dengar ya. Jadi itu tingkatan apa kecerdasan manusia ya dalam dalam proses belajar. Jadi dalam taksonomi Bloom itu ya hafalan itu malah dijadikan tingkat yang paling rendah loh. Ya. Iya. Ya. Dan yang paling tinggi itu nanti bisa mengkreasi, ya bisa menghasilkan suatu karya. Nah, padahal tidak mungkin seseorang itu bisa berkarya kalau dia tidak hafal dengan apa yang dia karyakan gitu. Misalnya contoh, seorang dokter bedah misalnya. Kira-kira namanya dokter bedah itu ketika dia praktek, dia perlu textbook atau hafalan? Hafalan. Hafalan. Kira-kira kalian kalau misalnya mau dibedah, lalu dokternya bilang, mohon maaf Bu ya, ini saya letakkan buku di samping, ibu di sampingnya ya, nanti saya bedah sambil saya lihat buku. Percaya nggak dengan dokter bedah kayak gitu? Enggak bisa. Enggak, Kabur dan Ustaz. Ya mau dikabur, cari dokter yang lain gitu kan. Nah, artinya hafalan itu penting nggak? Penting kan? Penting banget Ustaz. Sampai pada proses Iya, kreasi. penting. Nah, itu termasuk misalnya apa orang-orang yang kerja di apa bidang kelistrikan. Kalau dia harus baca textbook, ya itu kesentrum duluan dia sebelum ngerjain kerjaannya gitu kan. Nah, itu jadi perlu yang namanya hafalan, tahu posisi-posisi yang dia harus kerjakan ya, ahli komputer dan seterusnya. Nah, jadi makanya menganggap hafalan itu bahkan saya katakan ya, hafalan itu malah menjadi pengetahuan yang harus semua proses tingkatan kecerdasan itu berlaku. Artinya pada fase belajar, pada fase apa menganalisa, pada fase meneliti, sampai pada fase kreasi, itu semua membutuhkan yang namanya apa? Hafalan, ya, membutuhkan hafalan semua. Ya, tadi saya kasih contoh, berkreasi saja kita butuh hafalan gitu, apalagi dalam proses belajarnya di awal. Makanya kalau tidak salah di Mesir saya lupa siapa namanya gitu ya, ada di YouTube, ada seorang ulama di Mesir Al-Azhar itu mengatakan dia malah kebalikan dengan taksonomi Bloom. Kebalikan dari dari apa tangga kecerdasannya taksonomi Bloom gitu. Dia malah membalik ya. Yang paling tinggi kecerdasan itu adalah hafalan gitu ya. Kalau di bawah membaca dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tentunya kan ijtihad manusia ya yang bisa 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 dikritik, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, coba kita lihat nih ya. Apa syarat seorang perawi itu bisa diterima dari sisi hafalannya? Wa ya'nu nabihi an yakuna rawi ya. Yang dimaksud dengan perawi itu hafal, dobat ya. Yang pertama adalah ghairu mukhalif thiqat. Hafalan yang dia sampaikan itu tidak bertentangan dengan rawi yang lebih tinggi kualitasnya. Artinya bisa jadi, ya ikhwas sekalian, bisa jadi dia seorang penghafal yang handal gitu ya. Tapi rupanya hasil hafalan dia itu bertentangan dengan hafalan atau dengan riwayat dari orang yang lebih apa namanya lebih memiliki sifat yang lebih baik gitu ya. Karena nanti kan kita akan bahas juga ada tingkatan takdil gitu ya, ada tingkatan memberi nilai positif pada seseorang. Nah, jadi tidak boleh bertentangan dengan kabar yang disampaikan oleh orang lain yang lebih berkarakter, yang lebih berintegritas, yang lebih berkualitas dari sisi akhlaknya. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah wala sayyi al hifzi. Hafalannya tidak buruk, ya, dia tidak mudah lupa. Wala fahishal ghalat, tidak pernah keliru dalam menyampaikan hafalan. Bukan bukan hanya dia tidak lupa. Kalau lupa kan dia berhenti dari hafalannya ya. Misalnya innamal innamal a'malu bi itu kan itu namanya sayyul hifzi. Ya, ketika dia berhenti innamal a'malu bi berikutnya nggak bisa dia lanjutkan itu namanya apa? Sayyul hifzi. Iya. Hafalannya buruk. Tapi kalau innamal a'malu bil arqam misalnya. Nah, itu namanya apa? Hah? Fahish Nah, awalad. fahishul ghalad. Padahal yang benar apa tadi? Innamal a'malu bin Biniat. nah, bin niat. Jadi artinya kalau dia bisa melanjutkan kabar yang dia sampaikan tapi keliru, itu namanya ghalat.
Tapi kalau dia tidak bisa melanjutkan kabar yang dia sampaikan, lalu dia lupa, itu namanya al-hifdz, sayyi'ul hifdzi. Bedakan ya antara dua sifat ini ya. Jadi bisa jadi hafalannya lupa atau bisa jadi dia sampaikan hafalannya tapi keliru ya. Wala mughaffalan juga bukan orang yang suka lalai ya, suka suka pelupaan lah istilahnya ya. Suka pelupaan gitu. Jadi kalau kalau misalnya kalian naruh jam suka lupa ya dicari di atau misalnya ada orang gitu ya lupa dengan kacamatanya padahal kacamatanya ada di kepala dia gitu ya. Ah itu nggak bisa diterima riwayat hadisnya. Ya atau misalnya tadi naruh handuk atau naruh pakaian lupa di mana-mana. Nah, ini kayaknya saya pribadi termasuk nih nggak bisa terima hadisnya ya. Karena kadang pelupa juga ini ya. Nah, itu jadi maka jangan mughaffal, tidak mughaffal. Mughaffal itu artinya tidak mudah lalai dengan situasi yang ada di sekitarnya. Wala katsirul auham dan juga tidak dikenal suka auham. Auham itu artinya menerka-nerka. Ya, tidak lewat hafalan yang dia yakin kebenarannya. Jadi dia menerka, "Ah, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu." Nah, itu namanya disebut dengan waham. Jadi waham itu sebenarnya kalau dalam suatu kualitas pengetahuan, dia adalah pengetahuan yang masih bersifat asumsi, di bawah keraguan. Ya, nilainya itu antara 1% sampai 49%. Itu namanya disebut waham. Ya, jadi kita punya pengetahuan itu tingkatannya ada ya. Misalnya kalau 0% namanya jahil, kebodohan. Kalau 1 sampai 49 itu namanya waham. Ya, dalam bahasa kita itu asumsi. Kalau kemudian kita sudah bisa membandingkan antara iya dan tidak, itu namanya syak. Itu namanya keraguan. Kalau kita bisa menguatkan salah satu di antara dua pertimbangan, itu namanya zon. Tapi kalau kita sudah pada sampai level meyakini kebenaran tanpa ada sedikit pun keraguan, itu namanya al-yakin. Nah, jadi ada berapa tingkatan tuh ya ikhwas sekalian? Tingkatan pengetahuan. Hmm? 5. Nah, yang paling tinggi, yang 100%. Yakin. 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 Kalau di bawahnya yang bisa menguatkan salah satu di antara dua hal dengan argumentasi, Vod. Don. don. Ya. Don. Kalau pertengahan 50-50, Syak. Syak. ya. Nah, sedangkan kalau di bawah syak masih asumsi tidak punya argumentasi kuat, Waham. 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 Nah, ini yang dimaksud dengan kathirul auham. Ya. Jadi auham itu baru satu tingkat di atas kebodohan. Ya. Jadi paham itu baru 1% di atas kebodohan gitu. Kalau jahal memang nggak tahu sama sekali jahal itu ya. Jadi dia ditanya nggak tahu sama wallahu alam, nah itu jahal namanya. Tapi kalau waham mungkin ada informasi. Nah kebanyakan nih obrolan bapak-bapak di warung kopi itu wilayah apa? Ngomongin politik, ngomongin ekonomi, ngomongin nih. Waham. Ah, waham. Aku paham. Waham apa jahal? Jahal. Jahal. Atau malah di bawah jahal? Apa tuh di bawah jahal? Nah, kalau di bawah jahal namanya jahlun murakkab, kebodohan kuadrat. Ya Allah. Ya, itu diistilahkan Seram, Ustaz. diistilahkan oleh Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, alladzi la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak sadar diri bahwa dia sebenarnya ah, tidak tahu. Gitu ya. Jadi karena orang bodoh itu masih mending, ikhlas kalian. Orang bodoh itu masih mending. Alladzi la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh itu orang yang tidak tahu tapi dia sadar diri bahwa dia tidak tahu. Nah, yang di bawahnya apa tadi? Orang yang tidak tahu tapi dia ah, Nyadar. Tidak nyadar. tidak Dia sadar. tidak sadar bahwa dia tidak tahu gitu. Nah, itu tadi disebut istilahnya para ulama jahlun murakkab, ya, kebodohan ya kuadrat. Nah, kuadratnya bisa 2 3 4 5 ya terusnya lah gitu ya. Semakin semakin kesesatannya semakin besar maka semakin besar kuadratnya. Nah, bayangkan ya. Berarti ada berapa syarat nih? Di adalah ada berapa syarat, di dobet ada berapa syarat masing-masing? 5 ya. Nah, ada 5 syarat pada integritas, pada akhlak, ya, pada adalah, dan ada 5 sifat pada hafalan. Ya. Dan ini syarat yang luar biasa berat. Ya. Saya pribadi mungkin kalau kita buat misalnya masing-masing 10%, berarti kan 10 syarat ya, masing-masing 10%, atau dari angka 1 sampai angka 10, ya. Nah, ini kira-kira kita di angka keberapa ini? Hah? Paling paling kita cuman muslim balik 3. ya cuma 3. Paling kita cuma 3 ya. Muslim balik akil aja ya. Sisanya wallahu alam ya. Ya, itulah Mas, orang zaman sekarang ya.
Nah, jadi ya makanya sekali lagi lah, saya pribadi sangat khawatir kalau kita kalau menyampaikan ilmu nggak menisbatkan kepada seseorang itu, kepada ulama itu memang kita harus tahu diri lah istilahnya gitu ya. Makanya ini satu pelajaran ya untuk kita semua. Kalau kita ingin menyampaikan suatu ilmu, jangan jangan mudah mengatakan menurut saya. Ya, jangan mudah mengatakan menurut saya. Kalau bisa kita mencari betul-betul di perkataan Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim ya, atau Imam Abu Hanifah, betul-betul itu ucapan dan ilmu yang disandarkan kepada apa ulama-ulama yang kita kenal dari apa ustadz kita ataupun dari referensi yang kita baca. Jadi hindari kalimat menurut saya ya, karena ini adalah kalimat yang harusnya kita tahu diri apakah kualitas kita itu sudah bisa sampai kepada kalimat itu. Ya, Padeh ya Ikhwah. Nah ini karena kalian kan calon-calon asatidzah dan ustadzat semua nih di sini ya. Hah? Calon para mufasir semua nih di sini. Mengambil Ya. program IAT. Oke, ini dua syarat ya.